Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berjumpa lagi dengan saya di pembelajaran akidah akhlak pada hari ini. Adapun materi yang akan saya sampaikan adalah pembelajaran mengenai syirik atau perbuatan syirik. Untuk mengawali pembelajaran kita pada hari ini, marilah sama-sama kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan jangan lupa juga untuk bersyukur karena dapat bertemu pada hari ini. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan mengenai syirik. Apa itu syirik? Bagaimana perbuatan syirik dan apa dampaknya bagi diri kita ataupun bagi orang lain? Atau bahkan seperti apa sih dosa syirik itu yang sebenarnya? Bisa tidak dosa syirik itu diampuni? Untuk itu akan saya jelaskan pada hari ini dan kita mulai dari pengertian syirik tersebut. Jadi, menurut Ibnu Mazur, kata syirik berasal dari kalimat fi'il madhi, yaitu syaraka, yang bermakna tersekutu dua orang. Misalnya, seseorang berkata, asyraka billah, artinya bahwa dia sederajat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dikutip dari Publik UIN Suska SID. Yang kedua, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian syirik adalah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan yang lain. Misalnya, pengakuan kemampuan ilmu daripada kemampuan dan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Peribadatan selain Allah Subhanahu wa taala dengan menyembah patung, tempat-tempat keramat dan kuburan. Dalam kepercayaan terhadap kemampuan peninggalan-peninggalan nenek moyang yang diyakini memenuhi dan mempengaruhi jalan kehidupan dalam kehidupan kita sehari-hari ataupun masa yang akan datang. Menurut Muhammad bin Ibrahim bin Abdullah At-Tuarizi, pengertian syirik adalah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam rububiyahnya, uluhiyahnya, asma, nama-nama dan sifatnya, atau salah satunya. Jika seorang hamba meyakini bahwa ada yang pencipta atau sang penolong selain Allah Subhanahu wa taala, maka ia telah musyrik. Jika ia meyakini bahwa ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala yang berhak untuk disembah, maka ia telah musyrik. Dan jika ia meyakini bahwa ada yang menyerupai Allah Subhanahu wa taala dalam asma atau nama dan sifatnya, maka ia telah musyrik. Kemudian jenis-jenis syirik. Syirik adalah perbuatan anggapan atau iktikad yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan yang lain, seakan-akan ada yang maha kuasa di samping Allah Subhanahu wa taala. Pengertian syirik dapat dipahami dari berbagai segi. Dalam surah An-Nisa ayat 48 dijelaskan bahwa pembagian syirik dibagi kepada 6 macam, yaitu syirik istiqlal, yaitu menetapkan pendirian bahwa Allah itu ada dua dan keduanya bebas bertindak sendiri-sendiri, seperti syiriknya orang Majusi menyembah Allah seperti syiriknya orang Majusi sang penyembah api. Menurut mereka, Tuhan itu dua. Pertama, Ahura-Mazda, Tuhan dari segala kebaikan, dan Ahriman, Tuhan dari segala kejahatan. Yang kedua, syirik at-tab'id, yaitu menyusun Tuhan terdiri dari beberapa Tuhan, sebagai syiriknya orang Nasrani.
Ketiga, syirik tadhib, yaitu beribadat memuja kepada yang selain Allah Subhanahu wa taala untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana syiriknya orang jahiliyah zaman dahulu. Kemudian syirik at-taklid, yaitu memuja beribadat kepada yang lain selain Allah Subhanahu wa taala karena taklid atau turut-turutan kepada orang lain. Selanjutnya ada syirik al-asbab, yaitu menyandarkan pengaruh kepada sebab-sebab yang biasanya sebagaimana syiriknya orang-orang ahli filsafat dan penganut paham naturalisme. Mereka berkata bahwa segala kejadian alam ini tidak akan sangkut pautnya dengan Tuhan meskipun Tuhan itu ada. Selain Allah adalah sebab akibat daripada alam itu sendiri. Selanjutnya ada pembagian syirik. Secara kuantitas dan kualitas, pembagian syirik secara kuantitas dapat dibagi tiga. Mengutip Syahin Harab dan Hasan Bakri Nasution dalam Estetik Lokopedi Akidah Islam, yaitu syirik uluhiyah, yaitu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam arti meyakini Tuhan lain selain Dia sebagai pencipta dan semesta. Syirik rububiyah, yaitu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam arti meyakini adanya Tuhan selain Dia sebagai pemelihara dan pengatur alam semesta. Ketiga, syirik ubudiyah, yaitu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam arti meyakini adanya Tuhan selain Dia sebagai yang disembah, dengan kata lain seorang menyembah Allah sekaligus menyembah Tuhan-Tuhan yang lain. Sementara itu, secara kualitas syirik dapat dibagi menjadi dua, yaitu syirik besar, al-syirik al-akbar, yaitu meyakini adanya Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala disebut syirik besar karena menyekutukan Tuhan secara keseluruhan. Begitu besarnya sehingga dosa pelaku syirik ini tidak diampuni Allah Subhanahu wa taala. Secara terminologi, tidak semua orang musyrik disamakan dengan kafir, karena di antara mereka ada yang tetap percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak sama dengan orang kafir yang sebenarnya. Namun karena dosa-dosanya tidak diampuni Allah, maka di akhirat dia akan masuk ke neraka. Syirik kecil, yaitu melakukan sesembahan bukan karena Allah Subhanahu wa taala, tetapi karena manusia. Misalnya, seorang melaksanakan sholat bukan karena Tuhan, tetapi karena manusia agar disebut alim. Dalam Islam, syirik bentuk ini disebut dengan perbuatan riya. Disebut syirik kecil karena menyekutukan Tuhan hanya dalam beribadah. Cukup itu yang akan saya sampaikan pada hari ini, dan apabila ada kekurangan saya ucapkan mohon maaf sebesar-besarnya. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.